Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'ir mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya. Perkenalkan, nama saya Rizko Saputra. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan saya yang bertempat di PT Bina Pratama Sakato Jaya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Sistem Pembuatan Surat PT Bina Pratama Sakato Jaya, disusun oleh Rizko Saputra. Latar belakang. Surat adalah sarana dalam berkomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lain. Informasi yang disampaikan melalui surat dapat berbentuk pemberitahuan, pernyataan perintah, atau laporan. Meskipun teknologi komunikasi berkembang sangat pesat, peran surat belum dapat tergantikan. Surat menjadi sarana terpenting bagi setiap instansi. Oleh karena itu, setiap aktivasi yang berkaitan dengan surat permohonan atau surat izin keluar lokasi juga perlu diperhatikan, dan sebab itu manajemen surat-surat harus dilakukan dengan benar. Sejarah perusahaan. PT Bina Pratama Sakato Jaya merupakan perusahaan swasta yang mengelola tandan buah sawit menjadi minyak mentah atau disebut juga dengan CPO, dan inti sawit yang disebut dengan kernel. PT Bina Pratama Sakato Jaya merupakan cabang dari PT Inkasi Raya Group yang disebut dengan holding company. PT Inti Inkasi Raya Group didirikan di Padang pada tanggal 18 Juli 1948. PT Bina Pratama Sakato Jaya berdiri pada awal Januari 1993 dan pertama mulai menanam sawit pada bulan November 1993 dan terakhir pada tahun 1997. Sedangkan PT BPSJ POM direncanakan pada tahun 2002, mulai beroperasi pada tanggal 8 Desember 2003. Pada tahun 2002, mulai beroperasi pada tanggal 8 Desember 2003. Untuk luas area PT BPSJ POM yang berdiri dari perkebunan dan pabrik untuk perkebunan inti ialah 4,6.771 hektar dan perkebunan plasma yaitu 8.407,71 hektar. Sedangkan luas areal pabrik perumahan limbah ialah 8 hektar. Jumlah karyawan PT Bina Pratama Sakato Jaya bagian kebun 860 orang. Baik itu tenaga staf bulanan, mandor, bengkel, operator, dan lain-lain. Dalam mendirikan suatu perusahaan, penentu lokasi sangat penting karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan yang akan datang. PT BPSJ POM yang berada di Muara Usau Kiliranjau. Visi: menjadi perusahaan agribisnis terkemuka dan terpercaya, mengutamakan kepuasan stakeholders dan pelanggan, serta kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional untuk memproduksi minyak sawit lestari. Misi: mengelola perusahaan dengan good management dan strong leadership, memposisikan sumber daya manusia sebagai aset yang bernilai serta mengedepankan kesejahteraan karyawan, menjalankan operasi dan efisien, berkualitas dan berproduktivitas yang tinggi sehingga memenuhi kepuasan stakeholders dan pelanggan, menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar dan mempunyai nilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya hayati, meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi operasi, menjamin dan memastikan terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan, melaksanakan peningkatan terus-menerus untuk mencapai produktivitas tinggi. Latar belakang aplikasi Microsoft Word.
Microsoft Word, perangkat lunak pengolah kata. Microsoft pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool. Kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Kelebihan Microsoft Word. Word dilengkapi tool dasar untuk desktop publishing. Fasilitas lebih lengkap dari versi sebelumnya. Pada tampilan menu insert, menu picture, dan clip art, dan lain-lain, dilengkapi dengan gambar-gambar yang sedikit besar dan berwarna yang membuat tampilannya lebih menarik. Kekurangannya Microsoft Word. Perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu sehingga terbiasa. Spesifikasi yang dicapai lebih besar, yaitu prosesor sebesar 500 MHz, RAM sebesar 125 MB. File yang dihasilkan di file berformat doc. Menyimpan file untuk web terasa lebih kompleks. Rumusan masalah. Kenapa aplikasi Microsoft Word cuma bisa mengolah kata saja? Bagaimana aplikasi Microsoft Word saat mengolah kata? Kenapa Microsoft Word tidak mengolah data? Tujuan project. Mendalami aplikasi Microsoft Word, membuat dan mencetak surat batasan. Pembuatan surat dengan aplikasi Microsoft Word, teori pendukung dalam pembuatan project. Pembuatan surat, pencetakan surat, analisis dan perancangan, pengumpulan data. Data yang dikerjakan mahasiswa ketika melakukan praktek kerja lapangan di PT Bina Pertama Sakato Jaya dapat pembuatan surat izin cuti, surat permohonan keluar lokasi, surat permohonan pembangunan, deskripsi sistem yang sedang berjalan. Pada awalnya karyawan akan melaksanakan cuti untuk beberapa hari. Sebagai peraturan PT Bina Pertama Sakato Jaya, bagi karyawan yang mau cuti harus membuat surat izin cuti terlebih dahulu. Kemudian karyawan tersebut meminta tata usaha untuk membuatkan surat izin cuti. Kemudian tata usaha membuatkan surat izin cuti menggunakan aplikasi Microsoft Word. Setelah dibuat surat lalu di-print dan diberi stempel tata usaha, kemudian diminta tanda tangan pimpinan atau wakil pimpinan sebagai pemberi izin untuk cuti. Setelah selesai surat diberikan kepada karyawan yang minta surat cuti. Sistem aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata adalah Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenic. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai operasi, misalnya DOS, Apple, Soconic, dan Microsoft Windows. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Hasil dan pembahasan. Di ruang tata usaha, mahasiswa melakukan pembuatan surat seperti surat izin cuti, surat permohonan keluar lokasi, surat permohonan pembangunan. Pembuatan surat dilakukan jika ada karyawan yang minta surat kepada tata usaha. Pembuatan surat dilakukan dengan cara membuka aplikasi Microsoft Word, dua klik file, dan ketiga klik new, yang keempat klik blank, kemudian mulai mengetik surat. Klik save atau Ctrl S untuk menyimpan dokumen tersebut, lalu cetak surat menggunakan hardware printer dengan menekan Ctrl P lalu enter. Kemudian surat akan keluar dari printer dan diberikan stempel tata usaha lalu diberi tanda tangan pimpinan, maka pembuatan surat telah selesai dilakukan. Kesimpulan project. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, mahasiswa mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan praktek kerja lapangan. Selain itu, praktek kerja lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata, sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Berdasarkan uraian laporan praktek kerja lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa segala penginputan data atau pembuatan surat menyurat dilakukan oleh user. Penginputan data dilakukan setiap hari. Data yang telah
Itu punya aku tadi, Numa. Kesimpulan, dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sehingga dapat dipraktikkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan praktik kerja lapangan. Selain itu, praktik kerja lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Berdasarkan uraian laporan praktik kerja lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang telah diajarkan saat di perkuliahan ternyata banyak yang diterapkan pada saat praktik kerja lapangan. Tidak semua teori dalam perkuliahan digunakan saat melakukan praktik kerja lapangan. Hanya beberapa saja yang digunakan, yaitu praktik perkantoran, pengarsipan, pengaplikasian komputer, dan surat menyurat. Ketika mengalami kendala dalam melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut, maka kita harus bertanya pada karyawan lain yang lebih mengerti agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan. Disiplin dalam mengikuti peraturan pekerjaan dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kesimpulan, dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sehingga dapat dipraktikkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan praktik kerja lapangan. Selain itu, praktik kerja lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Berdasarkan uraian laporan praktik kerja lapangan, maka dapat disimpulkan: 1. Teori-teori yang telah diajarkan saat di perkuliahan ternyata banyak yang diterapkan pada saat praktik kerja lapangan. 2. Tidak semua teori dalam perkuliahan dunia digunakan saat melakukan praktik kerja lapangan. Hanya beberapa saja yang digunakan, yaitu praktik perkantoran, pengarsipan, pengaplikasian komputer, dan surat menyurat. 3. Ketika mengalami kendala dalam melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut, maka kita harus bertanya kepada karyawan lebih mengerti agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Saran: setelah melaksanakan praktik kerja lapangan, di kantor PT Bina Pratama Sakata Jaya, Solok Selatan mengetahui proses kerja sesungguhnya. Penulis memiliki beberapa saran kompetensi sebagai berikut. Bagi politeknik, agar selama pelaksanaan PKL, semua mahasiswa yang sedang menjalankan kerja praktek tersebut dapat dipantau oleh para dosen yang bersangkutan. Jadi kemampuan dan keterampilannya dapat dinilai oleh para dosen dikarenakan juga PKL masih masuk ke dalam daftar mata kuliah semester 4. Bagi kantor PT Bina Pratama Sakata Jaya, meningkatkan sistem informasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk kemajuan perusahaan. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab perlu ditingkatkan guna kemajuan perusahaan itu sendiri. Sistem kerja yang dilaksanakan harus dijelaskan lebih rinci guna mengetahui hal-hal apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kesalahan. Menjadikan informasi saja agar para mahasiswa yang diberi kesempatan untuk magang dapat moving setiap divisi. Jadi mahasiswa dapat mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, dan keterampilan baru di tiap bagian pada kantor PT Bina Pratama Sakata Jaya. Bagi mahasiswa, praktek kerja lapangan agar dapat menjaga hubungan baik dengan perusahaan dan membekali ilmu yang akan diterapkan di perusahaan. Mahasiswa agar lebih inovatif dan kreatif mencari ide-ide lain yang akan dilakukan agar hasil yang didapatkan lebih bermanfaat, baik itu bagi mahasiswa itu sendiri terutama bagi orang lain. Kedisiplinan dan tanggung jawab adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, basic disiplin yang telah diterima di dunia kependidikan hendaknya diterapkan di dunia industri dan lebih baik lagi jika dapat ditingkatkan. Mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL lebih baik menyesuaikan tempat PKL atau topik PKL dengan bidang minat yang telah diambil. Hal ini akan mempermudah mahasiswa dalam menerapkan ilmu atau teori. Sekian presentasi saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.